Halo Sobat Mahardika, berjumpa lagi dengan saya Kirana Nisa di Ini Podcast Mahardika, ruang diskusi inspiratif yang siap membahas topik-topik terhangat bersama dengan narasumber hebat. Dan untuk edisi kali ini Sobat Mahardika, kita sudah menyiapkan topik yang sangat spesial, yaitu refleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota Blitar. Karena seperti kita tahu Sobat Mahardika, bahwasanya masa jabatan Wali Kota Blitar Bapak Santoso sudah hampir berakhir. Dan selama 4 tahun terakhir ini sudah banyak sekali prestasi dan kemajuan yang diraih Kota Blitar. Untuk itu dalam edisi hari ini kita akan membahas perjalanan kepemimpinan Bapak Wali Kota Blitar dan apa saja kira-kira tantangan yang dihadapi selama 4 tahun terakhir. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Ini Podcast Mahardika. Dan kembali lagi di Ini Podcast Mahardika. Sobat, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial saya, one and only Bapak Wali Kota Blitar. Tepuk tangannya boleh dong. Bapak Santoso, selamat datang Pak di Ini Podcast Mahardika. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pak, boleh agak dekat dengan mikrofon Pak, biar suara merdunya Bapak ini terdengar ya. Oke. Terima kasih Pak, di sela-sela kegiatan yang padat hari ini meluangkan waktu ini kita untuk berbincang-bincang ya Pak ya, terkait dengan perjalanan panjenengan memimpin Kota Blitar dalam 4 tahun terakhir sebagai Wali Kota Blitar. Dulu sebagai Wakil Wali Kota di 2015 sampai 2020 ya Pak ya? Iya. Kurang lebih berarti 10 tahun terakhir. Kurang sedikit Pak ya tapi. Kita akan berbincang-bincang seperti apa perjalanan Bapak dalam membangun Kota Blitar yang semakin keren. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan Bapak, boleh kita ngopi sebentar Pak? Boleh. Soalnya hari ini saya juga ngerdek ini ya bersama dengan Bapak Wali Kota Blitar. Oke, kita ngopi dulu, pemanasan dulu ya. Masih. Ini kopi ala Soekarno. Nah, 1 sendok kopi ditambah 1,5 sendok gula. Ini resepnya ala Bung Karno. Oke, dicip dulu Pak. Kopi ini menjadi pembuka di edisi kali ini Sobat Mahardika, seperti yang beliau katakan tadi bahwa kopi ini menjadi salah satu hobi dari Pak Soekarno ya ketika memulai diskusi. Makanya kita hidangkan yang namanya kopi hitam hari ini. Pak Santoso, sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan inti, kalau boleh kita flashback sebentar nih Pak ya, di tahun 2020 di mana panjenengan dilantik sebagai Wali Kota Blitar. Gimana Pak? Kalau boleh digambarkan perasaan saat itu hingga detik ini memimpin Kota Blitar. Baik, terima kasih. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ketika saya pertama kali dilantik itu tahun 2021 ya. 2021 sampai sekarang alhamdulillah berbagai prestasi-prestasi telah kita ukir dalam rangka membangun Kota Blitar untuk selangkah lebih maju dari yang sudah-sudah. Nah, ini butuh sebuah perjuangan yang tidak ringan, tapi semuanya itu dapat kita lalui dengan baik dan alhamdulillah hasilnya ya seperti yang kita rasakan saat ini. Berbagai prestasi-prestasi baik dalam skala regional, skala nasional, bahkan internasional itu telah kita ukir, kemudian kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar ini. Ya, harapan saya mudah-mudahan nanti pemimpin yang akan datang ini di 4 tahun
ke depan paling tidak bisa membawa minimal setara dengan apa yang sudah kita lakukan, syukur-syukur akan lebih membuat lebih maju lagi dari kondisi yang sudah ada ini. Ini harapan saya, karena tidak lama lagi saya harus meninggalkan tugas rutin saya sebagai kepala daerah. Kurang berapa bulan sih Pak balik? Insya Allah kalau sesuai dengan ketentuan KPU bahwa untuk Bupati Wali Kota terpilih itu kalau tidak ada sengketa tanggal 7 Februari, kemungkinan mundur-mundurnya pada tanggal 27 Februari, sehingga bersamaan dengan pasca dilantiknya Bupati Wali Kota yang baru, maka saya juga harus meninggalkan jabatan saya sebagai Wali Kota Blitar. Ya. Nggak terasa ya Pak ya, 4 tahun cepet banget ternyata Pak. Iya, sebetulnya kalau memang sesuai dengan aturan mestinya itu tahun 2021 sampai tahun 2025. Iya. Tapi karena adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, akhirnya masa jabatan saya itu diperpendek. Dipangkas ya Pak? Iya, dipangkas 1 tahun. Yang penting bagi saya ini adalah sebuah kehormatan dan kepuasan secara batinnya. Saya sudah bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik, sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Blitar yang kita cintai, walaupun hanya saya jalankan selama 4 tahun. Tapi kan sebelumnya sudah kita menjalankan tugas-tugas itu. Iya. Sejak saya dari kepala dinas, kemudian sebagai sekretaris daerah, sebagai sekretaris dewan, sebagai wakil wali kota. Baru yang wali kota ini mestinya masih ada kesempatan 1 periode. Oke, saya boleh minta tepuk tangannya dong untuk Bapak Wali Kota Blitar yang sangat luar biasa. Perjalanannya membangun daerah ini berarti diawali dari tahun berapa Pak kalau menjadi guru kepala dinas? 1900. Itu tahun berapa ya? Tahun 2015 ya. Lama Pak? Iya. Kalau sejak mengawali karir sebagai Umar Bakri, ya, ketika pertama kali diangkat itu tahun 86. 86 itu saya sudah diangkat sebagai Umar Bakri itu, yang ditugaskan di salah satu lembaga sekolah swasta di SMI Angkatan 45 dengan status guru negeri yang diperbantukan DPK. Itu kalau mengawali karir sebagai ASN, yang kemudian ya terus bergerak sesuai dengan dinamika yang harus saya jalani, dan alhamdulillah tidak terasa bahwa sekarang sudah berakhir, harus mengakhiri masa jabatan saya. Oke, luar biasa sekali. 1986, wah saya masih di genggaman Tuhan Pak. Jenengan sudah membangun daerah ya, luar biasa sekali. Salah satu alasan saya kagum sekali dengan panjenengan itu Pak. Ya kurang lebih selama 35 tahun lah kita mengabdi ke pemerintah Kota Blitar. Ini saya kira pengabdian yang sudah cukup bagi saya, makanya tinggal generasi-generasi yang muda-muda ini yang harus banyak belajar bagaimana mengabdi kepada pemerintah Kota Blitar itu lebih serius. Bapak tadi kan di awal sebenarnya sudah dijelaskan sedikit gambarannya ya, tapi kalau boleh diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan Bapak selama 4 tahun terakhir sebagai Wali Kota Blitar, lalu momen-momen yang paling berkesan untuk panjenengan Pak? Ya, 4 tahun itu kalau kita jalani secara enjoy ya, dalam artian enjoy itu semuanya berproses mengalir ya. Itu tidak terasa Mbak ya. Kecuali kalau di sana, kalau kita bicara soal tantangan ya, di sana setiap ide atau gagasan yang bagus itu tidak selamanya mulus seperti yang kita bayangkan, kita pikirkan. Tentu di dalam pelaksanaannya itu ada pasang surut, ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, rintangan. Tinggal bagaimana kita ini mampu menyikapi semuanya itu
secara proporsional dan profesional. Ya, artinya proporsional itu tidak berlebihan. Kalaupun meratapi permasalahan itu jangan terlalu berlebihan. Kalaupun kita gembira jangan terlalu berlebihan. Tetapi secara wajar-wajar saja. Tetapi dalam kerangka profesional. Masih kita dalam batas-batas sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Kalau itu semuanya bisa kita lakukan, insya Allah semua pekerjaan yang kita jalankan itu bisa kita raih dengan baik. Jujur saya katakan bahwa saya ini tidak pernah sejak dulu memikirkan bahwa nanti saya, bukan berarti saya tidak punya cita-cita. Kalau cita-cita saya ini nanti mesti jadi sekda, kemudian jadi wakil wali kota, kemudian jadi wali kota. Tidak pernah terbersit pikiran sama sekali. Yang penting bagi saya, bagaimana amanah yang diberikan pada saya melalui jabatan-jabatan itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah masyarakat yang menilai terhadap program-program yang saya jalankan. Yang penting kita bekerja dengan sungguh-sungguh, secara ikhlas kita lakukan, masyarakat yang menilai. Nah, saya yakin bahwa kalau itu kita lakukan, ini termasuk motivasi kepada adik-adik yang masih berkarir ini ya. Kalau semuanya itu bisa dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka dengan sendirinya karir itu akan bisa melejit sendiri, akan mengikuti. Tapi kalau kita kerja asal-asalan, pokoknya sudah saya lakukan, toh saya begini juga sudah digaji tiap bulan, ya selamanya nggak akan pernah prestasi itu mengiringi profesi Anda. Tapi kalau kita dengan kerja, prinsipnya itu bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik, how we must to do to be the best. Ya, bagaimana kita melakukan untuk yang terbaik dalam setiap pekerjaan, maka insya Allah itu nanti karir Anda akan bisa mengikuti dengan semangat kerja yang lebih baik ini. Wah, keren ya. Intinya teman-teman yang muda-muda yang dapat quotes of the day dari Bapak Wali Kota. Luar biasa sekali ya. You do your work to be the best. Anda mengerjakan pekerjaanmu, tunjukkanlah yang terbaik supaya nanti karir itu akan mengiringi. Akan mengikuti sendiri. Tapi kalau belum apa-apa sudah menuntut, wah saya minta jabatan di sini loh, nyambut gawe rong elek asile, sudah meminta sesuatu. Menuntut ya akan, jangan. Oke, luar biasa. Betapa Bapak ini kemudian menjalani amanah ini dengan ikhlas, dengan tulus. Betul. Iya, makanya di setiap kali momen beliau selalu mengatakan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas. Nah, itu. Hampir ketinggalan Bapak. Oke. Ketika mulai menjabat ya Pak ya, kemarin di 2021 ya Pak berarti. Visi dan misi yang menjadi prioritas panjenengan, dan sejauh ini bagaimana visi itu berhasil diwujudkan Bapak? Baik, jadi begitu saya dilantik tahun 2021 untuk menjabat sebagai wali kota ya. Jadi setelah wali kota, wakil wali kota, kemudian ke wali kota, maka saya bersama Bapak Cucuk Sunario, wakil saya ini, bersama-sama merumuskan tentang visi. Visi itu artinya angan-angan harapan saya, apa yang ingin saya capai dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi impian saya ini saya wujudkan dalam bentuk rumusan gitu dengan Pak Cucuk Sunario, yaitu bagaimana mewujudkan Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Nah, karena syaratnya menyusun sebuah visi itu harus kalimatnya singkat, padat, mudah diingat. Nah, kalau kita membuat visi yang terlalu panjang itu, yang nyusun sendiri ya serapal gitu, akhirnya diingat-ingat masyarakat juga sulit, akhirnya nggak tercapai. Makanya kita nyusun cukup singkat, padat, mudah diingat, yaitu Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Keren itu akronim dari keberagaman religius dan nasionalis. Kenapa demikian? Ya, Blitar itu adalah
dibangun oleh seorang tokoh proklamator pendiri bangsa kita, penggali Pancasila, Bapak Presiden Bung Karno yang disemayamkan di Kota Blitar. Makanya itu dipadukan antara keberagaman religi, keagamaan dengan nasionalisnya beliau, kita gabungkan menjadi satu, yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk visi itu tadi. Visi 5 tahun yang akan datang saya harus bisa mewujudkan itu melalui 5 misi. Misi itu langkah-langkah dan program apa yang bisa saya capai untuk bisa menggapai dari visi itu tadi, angan-angan atau mimpi tadi. Nah, ada 5 visi yang sudah kami tuangkan di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai tahun 2025. Ya. Alhamdulillah, walaupun masih berjalan 4 tahun ya, maka saya memandang banyak sudah visi yang saya angan-angankan itu bisa terwujud karena berbagai prestasi-prestasi yang terakhir untuk tahun 2023 sampai 2024 aja itu kemarin dihitung oleh teman-teman itu sudah ada kalau 164 penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Tepuk tangannya mana dong ini? Keren, itu keren, bukan keren. sebuah kebetulan, tapi memang sudah kita rancang bagaimana membangun kebersamaan. Karena saya tidak mungkin bisa meraih itu visi dan misi saya itu kalau tidak membangun kekompakan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kota Blitar. Karena semuanya itu kita anggap teamwork. Nah, sama dengan sepak bola itu, kalau dari masing-masing teamwork itu bisa bekerja sama dengan baik, maka akan mudah membawa bola untuk dimasukkan ke gawang lawan. Tapi kalau kita berjalan sendiri, ya sulit. Kita tidak pernah mengegulkan, tapi bolak-balik kelebon. Ya, Pak, ya? Itu yang saya pakai, dan tugas saya adalah mengorkestra. Orkestra itu bagaimana memadukan dari semua teamwork itu bekerja dengan iramanya masing-masing. Kita orkestrasi sehingga ibarat seorang konduktor ini kalau mampu mengorkestra itu, maka lagu yang dipimpin itu bisa menghasilkan alunan suara yang indah, yang merdu, yang bisa dinikmati. Perumpamaan yang sangat indah sekali ini ya. Teamwork menjadi kunci ini Pak ya. Iya, betul. Selain itu Pak, mungkin kiat-kiat yang selama ini kita lakukan ya bersama dengan jajaran internal di Kota Blitar. Ya, selain itu juga tidak kalah pentingnya bagaimana membangun disiplin kepada seluruh aparatur sipil negara. Karena kalau kita sudah menanamkan rasa disiplin pada diri sendiri, bekerja tanpa diawasi ya. Jadi kalau sudah tertanam dalam jiwa seperti itu, maka kalau kita sudah mendapatkan tugas dari atasan kita, ya semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa harus diawasi karena sudah punya rasa disiplin diri. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan, dan yang tidak kalah pentingnya kita harus menyadari bahwa ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat sudah cerdas. Bagaimana kita ini melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Jadi mindset itu yang harus kita ubah. Kalau dulu itu kita kadang-kadang masih sering minta pelayanan kepada masyarakat, ya sekarang kita balik mindset itu. Bagaimana memberikan pelayanan masyarakat supaya masyarakat puas dengan layanan kita, sehingga mereka akan mendukung seluruh program-program kerja yang sudah kita bangun, yang kita sudah susun. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, makanya tidak mengherankan kalau Kota Blitar sampai mendapatkan WTP. Jadi satu penghargaan wajar tanpa pengecualian sampai berapa kali itu Pak Yudoyo? 14 ya Pak ya? 14 kali secara berturut-turut di tertinggi Jawa Timur. Di Jatum, ya? Jawa Timur kita tubin number one. Kita adalah nomor 1 di Jawa Timur. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Kota Blitar.
Bahkan ketika kita meraih penghargaan tertinggi yang ke-10 itu sempat mendapat apresiasi dari Bu Gubernur, Bu Kofifa. Kita mendapat reward sebanyak 10 miliar. Ya, yang namanya di dana insentif daerah yang bisa dipakai untuk membangun nambah pembiayaan program-program di Kota Blitar. Itu. Ya. Jadi itulah yang saya maksudkan. Yang penting semuanya itu adalah mari kita jaga komitmen kita, bekerja tanpa diawasi. Semua regulasi-regulasi yang sudah diberikan untuk kita taati, maka insya Allah berbagai prestasi-prestasi itu sudah barang tentu akan mengiringinya. Yaitu. Termasuk juga Kota Blitar yang kemarin berdasarkan hasil penilaian dari KPK, ini sudah masuk nominasi 3 besar kota percontohan anti korupsi. Ya, itu daerah Surabaya, kemudian Jombang sama Kota Blitar. Itu bukan sembarang daerah, butuh penilaian yang luar biasa untuk bisa masuk ke sana. Karena itu bukan hal yang mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, gampang kalau kita ngomongnya, tapi implementasinya. Nah, ini yang tidak semudah yang. Makanya kita patut berbangga dan berbahagia atas berbagai predikat-predikat penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Blitar. Mudah-mudahan nanti untuk yang akan datang, khususnya kepada wali kota terpilih, ini minimal bisa menjaga prestasi yang sudah kita dapatkan, kemudian syukur-syukur bisa lebih meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga Kota Blitar akan lebih cemerlang lagi. Luar biasa sekali. Pak Santoso, saya itu nggak salah. Saya nggak salah mengidolakan panjenengan ya Bapak ya, karena berkat tangan dingin Bapak melalui orkestra kepemimpinan yang Bapak lakukan, terbukti ada banyak sekali penghargaan yang diraih Kota Blitar, totalnya 145 kalau nggak salah Pak ya. Itu bukan angka yang kecil Bapak, saya yakin. Saya sampai nggak bisa ngitung. Saking banyaknya ya Pak ya, apalagi kalau diakumulasi selama 4 tahun. Wah, luar biasa sekali. Pak Santoso, kita penasaran juga nih, karena kalau melihat secara awam ini, banyak sekali orang ini beranggapan bahwa jabatan wali kota ini jabatan yang memusingkan sekali, ngatur warga banyak gitu kan, program-program prioritas belum lagi. Apa sih Pak kira-kira aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Pak Santoso di luar kedinasan ini Pak ya, sehingga tetap terlihat fresh ya, terlihat bugar kayak gitu. Resepnya apa sih Pak? Baik ya, jadi memang khususnya bagi yang belum pernah merasakan secara langsung tentang tugas-tugas sebagai kepala daerah, itu juga mungkin yang dilihat dari sisi enaknya ya. Ya, masalah enaknya, padahal yang tidak enaknya itu jauh lebih banyak. Jadi kunci pertamanya memang harus bersyukur. Tapi lagi nih Pak, biasanya panjenengan kalau nggak lagi dinas atau pas lagi nggak ada tugas kedinasan itu apa sih Pak kesibukannya di rumah? Ya, kesibukan saya banyak memelihara hewan-hewan yang bisa menghibur saya. Contohnya? Ya, mulai dari kucing. Ya. Ada berapa Pak? Kucing berapa itu saya punya berbagai macam kucing. Ada kucing yang sekarang itu bengal itu ya, itu ada 6 atau berapa itu. Masya Allah, itu masih satu jenis loh Pak ya. Yang berikutnya? Ya, kemudian ada lagi berbagai macam hewan ayam ya. Itu mulai dari ayam Brahma itu yang kayak ayamnya besar-besar itu, terus ayam bekisar, ayam-ayam lagi yang lain lah, ayam Bangkok, wis pokoknya berbagai macam, sampai ayam mutiara itu juga saya pelihara. Ada lagi yang ayam itu, ayamnya kayak burung unta itu, besar, tingginya sampai sekitar 2 meter itu pernah tuh saya pelihara. Terus berbagai macam burung-burung,
mulai dari cucak rawa, burung murai, kemudian burung kenari, burung berbagai kutut, wah semuanya. Jadi rasanya itu bisa mengurangi beban kerja kalau kita pagi dengarkan ngoceh, itu wah sudah rasanya puas. Dipendeti ya Pak Ikan, ya? Cut gitu ya? ikan mulai ikan koi, terus ikan arwana, wah semuanya. Banyak banget ternyata Pak ya? Ya itulah bagian dari untuk mengurangi beban-beban kerja ini. Kalau itu kita nikmati rasanya, beban-beban yang berat itu menjadi ringan. Langsung luntur gitu Pak ya? Ya. Pusing-pusing itu ya Pak? Bapak Wali Kota sosok yang selalu semangat. Saya tuh ingat di setiap sekali kesempatan bersama dengan masyarakat atau teman-teman ASN, salah satu jargon untuk membangkitkan semangat itu adalah merdeka gitu biasanya. Gimana Pak? Mungkin bisa diucapkan enggak biasanya? Soalnya logat dan intonasinya tuh hanya Bapak yang bisa. Biar teman-teman juga di sini tambah semangat nih Pak. Ya itu karena saya ingat ketika dulu Bung Karno ya itu setiap membangkitkan semangat perjuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu setiap pertemuan itu setiap ketemu dalam forum apa saja beliau selalu teriakkan kata merdeka. Nah, ini artinya secara tidak langsung itu menjadi hubungan secara psikologis yang betul-betul bangkit bagaimana Indonesia bisa lepas dari tangan penjajahan. Makanya itu harus selalu diabadikan, diabadikan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbuka untuk membakar semangat dari semangat nasionalisme dan patriotisme pada siapa saja, utamanya kepada para generasi muda itu yang tidak pernah merasakan secara psikologis hal semacam itu perlu sekali dibangun semangat jargon semacam itu masih relevan kita gelurakan. Oke, luar biasa sekali. Apalagi hari ini kita juga bersama dengan Pak Karno nih ya. Iya. Di belakang. Sama Jimmy Carter itu ya. Presiden Amerika yang ditembak mati itu ya. Lukisan Pak Bung Karno nih hampir bisa kita temui di sudut-sudut kota, di perkantoran juga ya Pak ya. Ini salah satu lukisan. Jadi kalau di Kota Blitar itu setiap kantor harus memiliki foto-fotonya Bung Karno ini supaya semangat dalam bekerja itu selalu diilhami oleh pemikiran-pemikiran beliau. Karena beliau juga tidak saja dikagumi di dalam negeri, di luar negeri pun juga semuanya kagum terhadap pemimpinan beliau. Dan mudah-mudahan ini juga diilhami oleh teman-teman ASN yang ada di Kota Blitar ya Pak ya, untuk membangun dan juga menjalankan program-program daerah. Nah, ini juga bersangkutan ini Pak dengan pertanyaan saya ini terkait dengan program-program dari Bapak Wali Kota Blitar. Menurut panjenengan ini Pak, dari sekian program yang paling memberikan dampak signifikan pada masyarakat Kota Blitar ini apa ini Pak? Ya, ini yang betul-betul saya melihat dampaknya dirasakan oleh masyarakat itu ya program RT Keren itulah ya. Jadi karena program RT Keren itu memang program yang saya bangun sejak saya menjadi wali kota. Karena apa? Saya diilhami oleh suatu pemikiran dulu itu usulan-usulan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh RT, kemudian RW, itu nggak bisa semua usulan itu bisa dilakukan. Karena saya kebetulan dulu juga pernah menjadi RT, pernah menjadi RW, jadi tahu persis kendala apa yang dialami oleh masyarakat. Nah akhirnya dari situ saya terinspirasi bagaimana supaya usulan-usulan pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan itu bisa terwujud. Itu lahirlah satu konsep program RT Keren. Di mana tiap RT kita bantu 50 juta, yang 70% untuk pembangunan fisik, yang 30% untuk pelatihan.
70% itu kalau untuk mengcover semua usulan-usulan pembangunan di tingkat RT, mulai dari perbaikan saluran-saluran, pembuatan pavingisasi jalan, kemudian pembuatan gapuro, itu semuanya insya Allah bisa mengcover. Tidak sampai program yang diusulkan itu terpangkas di dalam musrenbang. Jadi skala prioritas itu masing-masing sudah ada di tiap-tiap RT, RW itu semuanya bisa terlaksana tanpa harus dipangkas melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang ini sejak program RT keren itu berjalan, maka di seluruh RT, RW itu ketika kita monitor, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Jalan-jalan di kampung-kampung itu sudah terbangun, dipavingisasi dengan baik. Kemudian saluran-saluran air ya sudah terbangun dengan baik, gapuro-gapuro ini sudah baik, dan itu dana yang dikeluarkan kadang-kadang melebihi dari plafon yang diterima oleh masing-masing RT. Tapi karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun, sehingga inisiatif, inovasi, gagasannya itu bisa terwujud, mereka mengeluarkan, ya ada yang memberikan konsumsi kepada para tukangnya, ada yang mungkin nambah semennya, ada yang membelikan pasirnya, akhirnya itu semakin bagus, sehingga di masyarakat itu kebersamaan, kegotong royongan juga terbangun dengan baik. Ibu-ibu yang semula tidak pernah dilibatkan dalam pelatihan pembuatan kue, pembuatan sablon, batik dan lain sebagainya, mereka bisa semuanya mendapatkan pelatihan yang didanai dari dana RT Keren. Itulah makanya akhirnya program RT Keren ini menurut saya betul-betul membekas dalam ingatan saya bahwa program itu layak untuk diteruskan. Tentunya nanti dengan mekanisme dan pola yang akan datang, ada inovasi-inovasi yang bisa ditambahkan sehingga program yang sudah bagus itu jangan sampai berhenti di tengah jalan. Itu harus dikembangkan lebih lanjut sehingga masyarakat betul-betul merasa terfasilitasi ide dan inovasi untuk membangun di wilayahnya masing-masing. Luar biasa sekali. RT Keren, tepuk tangannya dong. Ya, luar biasa sekali, inspiratif sekali. Tapi Pak, yang namanya keberhasilan program prestasi tadi di awal juga kita bahas ya, kita diskusikan. Saya rasa pasti ada tantangan yang mengiringi begitu ya Pak ya. Apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, kita sadari bersama bahwa Kota Blitar itu daerahnya terkecil nomor 2 setelah Mojokerto di seluruh Jawa Timur. Jadi dari sisi kekayaan alam kita tidak dikaruniai kekayaan alam. Yang bisa kita kelola hanyalah sumber daya manusianya. Karena kekayaan alam ya memang kita sangat terbatas. Tidak seperti di wilayah-wilayah yang lain, apalagi kabupaten. Nah oleh karena itulah bagaimana kita mengemas kemampuan yang dimiliki oleh Kota Blitar itu hanyalah SDM, sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia itu bisa kita kelola dengan memanfaatkan SDA yang ada, sumber daya alam yang kita miliki. Alhamdulillah dengan cara itu maka prestasi-prestasi kita ini juga masih tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain yang mungkin lebih kaya terhadap sumber daya alamnya. Karena saya mengembangkan suatu prinsip di dalam pengembangan sumber daya manusia itu dengan tadi Pak Yudo tadi ya merit system. Merit system itu artinya bagaimana kita mengembangkan SDM yang ada itu berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Jadi saya di dalam menempatkan
kepala-kepala dinas, Pak Camat, Pak Lurah, itu selalu mendasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kalau mereka sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, sesuai dengan ijazahnya, maka mereka itu akan bekerja dengan senang hati, mesti karena tanpa beban, sehingga prestasinya bisa meningkat. Beda dengan kalau mereka itu bekerja bukan berdasarkan merit system, tidak mendasarkan pada kemampuan yang dimiliki, ya mesti kerjanya menjadi asal-asalan, menjadi males. Nah, di satu sisi dengan penerapan itu yang untung juga kepala daerah. Karena apa? Kita tidak harus mengawasi terus setiap pekerja itu, karena mereka sudah ahli, sudah profesional dengan keahliannya. Kita tinggal memonitor, melihat kalau ada kesalahan sedikit kita arahkan dan sebagainya, sehingga prestasi-prestasi itu mesti akan terus mengiringi seperti yang kita lihat pada saat ini. Ya, jadi konsepnya the right man on the right place. Bagaimana kita menempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, maka insya Allah mereka juga akan bekerja dengan penuh inovasi, penuh dengan kreativitas, tidak merasa terbebani, sehingga akan melahirkan berbagai inovasi dan prestasi-prestasi. Luar biasa sekali. Itu yang kita pakai. Betapa penataan SDM di lingkup Pemkot Blitar ini dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat potensi ya Pak ya daripada masing-masing pejabat, bukan sehingga mendasarkan pada like and dislike, soal suka atau tidak suka, tapi didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu aparatur sipil negara. Karena tidak terasa kita sampai di segmen terakhir Pak, menuju pertanyaan terakhir, karena ini sudah mendekati dengan akhir masa jabatan panjenengan. Apa ini Pak kira-kira harapan untuk pemimpin Kota Blitar yang akan datang? Ya, harapan saya mudah-mudahan dari program-program yang selama ini sudah kita bangun, sudah kita laksanakan, serta prestasi-prestasi yang sudah kita raih itu minimal bisa dipertahankan. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Karena kami juga yakin bahwa visi dan misi yang sudah saya lakukan tentunya akan berbeda dengan visi dan misi wali kota terpilih. Nah, namun kami yakin dari visi dan misi yang kemarin juga sempat kita ikuti pada saat berdebat, pada saat kampanye kemarin, masih banyak berbagai program-program yang ada kesamaannya, sehingga itu saya yakin bisa dilakukan dengan baik. Nah, kemudian khususnya kepada para ASN, ya saya minta program-program yang sudah disusun melalui tahapan-tahapan, mulai dari penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, kemudian RKPD, kemudian RPJMD, sampai RPJPD. Wah, itu apa itu? Banyak sekali istilah. Tapi itu harus dilakukan, karena memang itu bagian dari tahapan-tahapan di dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu sudah diselaraskan nanti dengan kepala daerah terpilih, maka insya Allah program-program yang sudah tersusun itu menjadi sebuah dokumen yang perlu dilakukan, utamanya untuk rencana RPJMD, jadi kurun waktu 20 tahun, maupun RPJPD kurun waktu 20 tahun yang akan datang, itu bisa. Sehingga ada kesinambungan program dari pusat, provinsi maupun daerah Kota Blitar yang sudah kita rancang jauh hari. Jadi artinya saya meninggalkan tugas-tugas ini sudah saya persiapkan. Jadi ibaratnya kita membangun rumah, pondasi sudah saya lakukan. Tinggal bagaimana bangunan yang mau dilakukan untuk yang akan datang ini bisa sejalan dengan apa yang sudah kita rencanakan jauh hari sebelumnya.
Oke, untuk pimpinan Kota Blitar yang akan datang, untuk keluarga besar Pemkot Blitar, yang terakhir untuk masyarakat Kota Blitar, Pak. Kira-kira apa pesan cinta yang ingin disampaikan oleh seorang Pak Saya juga berharap demikian kepada seluruh masyarakat Kota Blitar. Mari kita sama-sama cintai Kota Blitar ini, kita bangun bersama-sama, kita bergotong royong bersama agar Kota Blitar itu akan selangkah lebih maju lagi. Karena kita melihat perkembangan dunia saat ini juga semakin canggih. Nah, kita juga begitu. Bagaimana masyarakat Kota Blitar itu menyongsong kehadiran dari tamu-tamu kita, para investor yang akan berinvestasi di Kota Blitar itu kita sambut dengan baik. Supaya apa? Kota Blitar itu menjadi lebih maju. Kalau lebih maju, maka tingkat perekonomian masyarakat itu juga semakin berkembang. Nah, sehingga yang banyak diuntungkan dari banyaknya para investor yang hadir ke Kota Blitar itu bukan siapa-siapa, tapi juga masyarakat Kota Blitar sendiri. Makanya mari kita selalu kawal berbagai program, gagasan, dan pembangunan yang ada di Kota Blitar ini. Siapapun yang akan memimpin Kota Blitar ini, kami yakin kalau ada sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan, ya, dari pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di Kota Blitar, maka ya tentunya kemajuan itu bukan untuk siapa-siapa, adalah kemajuan untuk Kota Blitar yang kita cintai ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Wali Kota Blitar. Pesan yang sangat luar biasa untuk warga Kota Blitar untuk tetap aktif dan ikut berkontribusi pada pembangunan daerah, karena program-program daerah ini berjalan juga harus saling gayung bersambut ya Pak Wali. Ya. Dan tentunya terima kasih sekali Pak Wali Kota atas kesediaan waktunya. Cerita inspiratif yang sangat luar biasa yang saya yakini juga ini semakin memotivasi teman-teman HSN dan juga warga Kota Blitar. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kontribusinya yang sangat luar biasa, dedikasi penuh untuk membangun Kota Blitar yang semakin keren, dan semoga pencapaian dan pengalaman selama masa jabatan ini terus menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemimpin masa depan Kota Blitar. Dan Sobat Mahardika, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Ini podcast edisi spesial bersama dengan Bapak Wali Kota Blitar. Jangan lupa untuk terus mendukung Kota Blitar menjadi kota yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Pak Wali, terima kasih sekali. Terima kasih kembali. Ya, mudah-mudahan khususnya kepada rekan-rekan Sobat Mahardika, terus kembangkan inovasi dan kreativitasnya, karena saya melihat bahwa Sobat Mahardika ini adalah sebagai penyambung lidah, ya, penyambung lidah dari program-program pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga nanti seluruh program-program yang sebagus apapun kalau tidak dibantu menyampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan memahaminya. Oleh karena itulah silakan dikembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat Kota Blitar juga selalu mendapatkan informasi-informasi yang lebih up to date. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Wali, sebelum kita berpisah nih Pak ya, saya ada pantun spesial untuk panjenengan. Teman-teman mohon dibantu cakepnya yang paling keras ya. Belum. Siang-siang makan bakso. Jangan lupa tambah opaknya. Terima kasih Wali Kota Blitar Pak Santoso, doa kami selalu untuk Bapak ya. Amin. Oke deh. Saya juga demikian, izinkanlah saya menutup dengan pantun. Waduh. Ya. Naik Dukar, paling nyaman sambil makan duren. Cakep. Kota Blitar memang keren.